Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mohinda Adelia Firdaus, NPM 2004310014 dari Universitas WR Supratman, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang bisa disingkat PGSD. Di sini saya dengan teman saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi proses pencernaan. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran hari ini adalah pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik adalah suatu jalan yang ditempuh guru dan siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan observasi, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, mengolah informasi, dan menyusun kesimpulan. Yang bagaimana kegiatan tersebut telah kami cantumkan pada RPP yang sudah kami kumpulkan kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Imam Suharso, SPD, MPD. Metode yang kami gunakan terdiri dari yang pertama ada penugasan, proyek, yang dimana proyek tersebut berupa menulis saran dan fungsi pada iklan media cetak, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Yang terakhir menggunakan model pembelajaran Webet yang menekankan pada pola pengorganisasian materi yang dipadukan oleh suatu tema. Dalam tema tersebut diambil dan dikembangkan kembali dari luar materi pelajaran, tapi sejalan dengan KD dan topik. Pada pembelajaran ini, kami menggunakan tema makanan sehat dan subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang akan kami gunakan dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan mengandung banyak manfaat untuk kalian semua. Untuk paparan materi akan disampaikan oleh teman saya kepada Bapak Widianto Satrio Wibowo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pencernaan manusia, apakah ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan pencernaan manusia? Pencernaan manusia merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus, agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ini itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik, yang berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, proses pencernaan makanan secara mekanik ini terjadi pada rongga mulut dan pada lambung. Kemudian, yang kedua adalah proses pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam rongga mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah untuk menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, kemudian ada organ-organ pencernaan. Berdasarkan fungsinya, organ pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan, dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Kelenjar pencernaan tersebut menghasilkan enzim yang berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, ada juga fungsi organ-organ pencernaan. Fungsi
Yang pertama, yaitu menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Yang kedua, fungsinya adalah menyerap zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Nah, bagian pencernaan pada manusia yang pertama itu dimulai dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi yang berfungsi mencerna makanan. Di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Nah, pada manusia, gigi itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Kemudian, lidah berfungsi untuk yang pertama, mengatur letak makanan saat mengunyah. Yang kedua, membantu menelan makanan. Yang ketiga, mengecap rasa makanan. Nah, manusia bisa mengecap 4 rasa pada makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan asam. Sedangkan kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Jadi, itulah kenapa ketika kita mengunyah nasi yang mengandung amilum, nasi yang kita kunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Kemudian, organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Nah, nama lain dari kerongkongan ini adalah esofagus. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang kira-kira kurang lebih 20 cm. Jadi panjang kerongkongan ini bisa lebih atau bisa kurang dari 20 cm. Nah, di dalam kerongkongan ada suatu gerak yang spesial. Gerakan itu biasanya kita kenal sebagai gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas-remas yang hanya terjadi di dalam kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong ke dalam lambung. Ingat ya, gerakan peristaltik ini gerakan meremas-remas yang terjadi pada dinding kerongkongan. Kemudian, organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Nah, kelenjar lambung ini menghasilkan 1. Enzim pepsin, 2. Enzim renin, 3. Asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk mencegah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi untuk mendapatkan protein susu
menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian, organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Nah, usus halus merupakan usus terpanjang dalam pencernaan manusia. Panjangnya itu 6 hingga 7 meter. Nah, di sepanjang dinding usus halus ini menghasilkan enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus adalah 1. Enzim maltase, 2. Enzim sukrase, 3. Enzim laktase, 4. Enzim erepsin. Nah, enzim maltase berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Sedangkan enzim sukrase berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga ada enzim laktase yang berfungsi untuk menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir, enzim erepsin yang berfungsi untuk menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, pada usus halus ini terjadi proses penyerapan sari makanan. Sari makanan yang ada di usus halus diserap menuju pembuluh darah kapiler usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Proses tersebut terjadi pada usus penyerapan, bagian usus halus yang ketiga. Kenapa saya bilang usus halus bagian yang ketiga? Karena pada usus halus itu ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari ini kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari ini terdapat enzim-enzim. Enzim yang pertama yaitu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula, seperti yang ada pada rongga mulut. Kemudian ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, pada bagian kedua dari usus halus yaitu ada usus kosong atau nama lainnya itu jejunum. Usus kosong ini terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan dinding. Usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Bagian usus halus yang ketiga disebut dengan usus penyerapan atau ilium. Nah, usus penyerapan ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan itu ke seluruh bagian tubuh manusia. Kemudian, bagian organ pencernaan berikutnya adalah usus besar. Nah, usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Anus manusia ada di sini. Tapi, dalam usus besar itu terdiri dari 3 bagian, yaitu
usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Jadi, anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Nah, itu adalah organ-organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Kemudian, kita akan membahas tentang proses pencernaan pada tubuh manusia yang meliputi apa saja. Nah, pertama kali makanan masuk ke mulut. Di mulut makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Kedua, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan untuk dengan mudahnya masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, di lambung makanan dicerna dan secara kimiawi dan secara mekanik. Nah, secara mekanik dibantu oleh dinding lambung, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin, enzim renin, dan dibantu oleh HCl. Yang keempat, makanan bergerak ke usus halus. Kemudian, sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan kembali yang sering disebut dengan reabsorpsi. Sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri coli tadi. Dan yang terakhir, yaitu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, dengan segenap hati saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.